Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan pada kedai kopi kita. Dengan saya Puji Sudaryanto dengan NIM 3411911165 dan teman saya Muhammad Hilmi dengan NIM 155. Pada penjelasan dan pembahasan kali ini kami akan menjelaskan mengenai eksekutif summary, kemudian visi dan misi, latar belakang, kemudian the company, yaitu menjelaskan deskripsi dari perusahaan toko kedai kopi, kemudian summary of the business, yaitu sebuah ringkasan mengenai rencana bisnis yang akan dibangun dari awal. Kemudian yang keempat ada marketing plan, produk dan service, dan rencana pendanaan dan keuangan. Pada pendahuluan, toko kedai kopi kita merupakan sebuah usaha kedai kopi yang berlokasi di pusat kota Cimahi. Kami menyediakan berbagai jenis kopi yang berkualitas tinggi dan menyajikan dengan layanan pelanggan yang ramah. Toko kedai kopi ini merupakan badan usaha yang baru yang akan dibentuk dengan produk yang akan dibuat, yaitu produk olahan berbagai jenis kopi seperti kopi Arabica, Robusta, dan campuran kopi spesial lainnya. Kami juga menawarkan beberapa pilihan minuman kopi espresso, cappuccino, latte, dan banyak lagi. Kami menggunakan biji kopi yang berkualitas yang dipanggang secara teratur untuk memastikan cita rasa yang konsisten. Kemudian latar belakang dari membangun usaha kedai kopi di pusat kota, yaitu karena pada saat ini banyak sekali orang yang menginginkan sebuah tempat nongkrong atau hangout dan sesuai dengan selera mereka, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa, anak-anak muda yang senang nongkrong atau hangout bersama teman-temannya. Maka dari itu saya akan membuat kedai kopi dengan pembuatan yang berbeda agar orang yang menyukai minuman tidak cepat merasa bosan. Karena banyaknya kalangan masyarakat yang menyukai minuman ini, maka saya akan berusaha memberikan kualitas dan mutu yang baik yang harganya relatif murah bagi semua kalangan masyarakat. Kemudian executive summary, yaitu kami memberikan perhatian khusus pada layanan pelanggan terhadap utama kami dan dengan staf yang terlatih agar memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada setiap pelanggan. Sesuai preferensi, kami juga menerima pesanan kopi pelanggan seperti tingkat kepekaan, suhu, dan tambahan lainnya yang bisa di-custom sesuai keinginan pelanggan. Area kedai kopi kami dirancang dengan nyaman, menciptakan suasana yang santai dan ideal untuk bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Kami juga menggunakan strategi pemasaran berbasis digital seperti media sosial dan situs web untuk mempromosikan produk secara menarik perhatian pelanggan potensial. Kemudian untuk menjalin kemitraan dengan perkantoran, universitas di sekitar wilayah untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Kemudian program loyalitas pelanggan akan diterapkan untuk mendorong pelanggan kembali ke kopi kedai kami. Toko kedai kopi kita ini memiliki komitmen untuk menyajikan kopi terbaik dengan layanan pelanggan yang terbaik pula. Kami berharap dapat menjadi tempat favorit bagi pencinta
misinya adalah menjadikan destinasi utama bagi para pecinta kopi, menyajikan kualitas kopi terbaik dalam suasana yang nyaman. Dan misinya dari toko kedai kopi kita yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas, menyediakan produk kopi yang berkualitas tinggi pada semua pelanggan, dan terus-menerus melakukan inovasi produk dan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan teknologi secara terus-menerus demi meningkatkan kesejahteraan karyawan, pemilik, dan profit badan usaha. Sekilas tentang perusahaan toko kedai kopi. Toko ini terdapat di lokasi yang strategis yang tentunya dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Suasana yang diciptakan outlet toko kedai kopi kita pun bersih dan nyaman, sehingga para pelanggan dapat menikmati produk kopi di outlet dan juga langsung dibawa pulang juga bisa. Kemudian kopi disajikan dengan tampilan yang unik dan menarik. Harga kopi pun terjangkau dan dapat disantap dari usia anak muda hingga dewasa. Kedai kopi kita bisa memudahkan pelanggan untuk memesan makanan, tidak perlu datang atau mengantar di outlet. Para pelanggan juga dapat memesan kopi kita ini dengan order ke penyedia jasa ojek online seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Selain itu, kopi kita juga rencananya akan menyediakan jasa cash on delivery atau gratis antar pelanggan yang berada di kawasan daerah sekitar outlet. Pada analisis bisnis ini, dalam industri minuman sendiri, meskipun terjadi kenaikan biaya operasional produksi yang disebabkan oleh kenaikan seperti upah, tarif dasar listrik, dan lain-lain, tidak menyusutkan bagi para pengusaha coffee shop. Terutama pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk di Indonesia menjadi alasan kuat bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Menurut Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan bahwa terjadi pertumbuhan permintaan hingga 17 dan hingga 19% per tahun, apalagi sudah memasuki era endemi dari wabah COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Melihat keadaan tersebut, kedai kopi kita ingin mendirikan usaha di industri minuman, terutama pada produk kopi dan olahannya. Dengan menciptakan produk kopi yang berkualitas, kedai kopi kita ini dipilih karena memiliki peluang yang sangat besar ke depannya. Selain itu juga dapat menjanjikan pada laba yang besar. Pada analisis produksi, kopi merupakan hasil bumi yang sangat melimpah di Indonesia, kaya akan berbagai jenis kopi, dan kopi pun memiliki banyak khasiat bagi mereka yang mengkonsumsinya. Beberapa khasiat kopi adalah mencegah penyakit diabetes hingga 50%, dan kopi juga mengandung zat asam klorogenik dan trigonelin yang dapat meningkatkan insulin dan menghambat penyerapan glukosa dalam tubuh. Dan yang biasa orang ketahui adalah kopi dapat menyegarkan tubuh dan tidak mudah ngantuk karena memiliki zat kafein. Oleh karena itu banyak yang mengkonsumsi kopi. Maka dari itu peluang ini kita manfaatkan dengan selera masyarakat ini menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Pada analisis SWOT bisnis ini, pada strength atau kekuatannya yaitu kualitas yang tinggi dalam penyajian kopi berkualitas tinggi ini dipanggang secara teratur, di roasting, dan memberikan keunggulan rasa yang konsisten. Kemudian pada pelayanan pelanggan yang ramah dan lokasi yang strategis. Kemudian kelemahannya, reputasi dan kesadaran merek sebagai bisnis baru akan
keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur yang mempengaruhi kemampuan kami juga untuk mengembangkan bisnis dengan cepat. Pada analisis opportunities, konsumsi kopi terus meningkat di kalangan masyarakat, sehingga memberikan peluang untuk pertumbuhan bisnis kopi ke depannya. Dan penggunaan strategi pemasaran digital yang efektif dapat membangun kami menjangkau pelanggan potensial secara luas dan membangun kesadaran merek dan trade atau tantangannya. Bisnis kedai kopi ini memiliki persaingan yang sangat tinggi. Dengan banyaknya pemain yang besar dan kecil, persaingan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pangsa pasar kami. Kemudian, kenaikan harga biji kopi dan bahan baku atau biaya operasional lainnya juga akan berdampak pada margin keuntungan kami. Produk dan servis yang kami tawarkan, yaitu kopi Arabica. Pada produknya ini menyajikan berbagai variasi kopi Arabica, seperti Arabica Single Origin yang memiliki karakteristik rasa yang khas tergantung pada daerah asal kopi biji tersebut. Kopi Robusta juga memiliki kekuatan dan kesamaan yang lebih tinggi dibanding kopi Arabica, kopi campuran atau blend, yang menciptakan campuran kopi yang memiliki rasa unik dengan memadukan biji Arabica dan Robusta untuk menciptakan rasa yang seimbang dan kompleks. Kemudian minuman khas selain kopi lainnya yang menawarkan seperti espresso, cappuccino, latte, americano, macchiato, dan masih banyak lagi. Pelanggan juga dapat memilih pilihan produk non-kopi seperti susu, sirup, minuman coklat, atau tambahan yang lainnya. Pada servis atau pelayanannya, kami mengusahakan pelayanan pelanggan yang ramah. Setiap staf terlatih untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, membangun pelanggan dalam memilih kopi, menjelaskan berbagai pilihan, dan menjawab pertanyaan mereka. Kemudian pesanan bisa di-custom oleh pelanggan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan preferensi pelanggan, seperti tingkat kepekatan, suhu, dan yang lainnya. Kemudian tempat yang nyaman seperti ruang duduk yang nyaman, kemudian suasana yang nyaman, sehingga pelanggan dapat menikmati kopi secara maksimal. Pada marketing plan atau rencana promosi marketing, yang pertama yaitu analisis pasar. Pada dasar ini, identifikasi target pasar ditentukan segmen pasar yang ingin tuju, seperti pecinta kopi, pekerja perkantoran, mahasiswa, atau wisatawan. Kemudian yang kedua, penetapan tujuannya, yaitu tentukan tujuan yang spesifik dan terukur untuk kampanye pemasaran, misalnya meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan pertama, atau meningkatkan kesadaran merek sebesar 30% dalam setahun. Kemudian rencana promosi, kami akan membuat konten kreatif seperti gambar, video, atau artikel blog yang menarik untuk memperkuat citra merek dan menarik perhatian pelanggan. Dan pada tahapan terakhir yaitu evaluasi dari semua rencana promosi dan penetapan tujuan, analisis data penjualan, feedback pelanggan, dan hasil kampanye akan dievaluasi untuk menciptakan efektivitas strategi dan membuat perubahan yang diperlukan. Dalam struktur organisasi dan manajemen pada perusahaan ini, yaitu menerapkan struktur organisasi yang jelas dan peran serta tanggung jawab yang ditetapkan oleh setiap anggota. Kemudian membangun tim manajemen yang bertanggung jawab atas operasionalnya masing-masing. Kemudian ada pengelola inventaris dan persediaan seperti bahan baku, lakukan pemantauan dan
jadwal kerja, cuti, gaji tunjangan, dan lainnya untuk menjaga hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan. Poin berikutnya yaitu tentang keamanan dan keselamatan. Kami menjamin keselamatan dan keamanan pekerja, pelanggan, dan yang lainnya terhadap risiko cedera atau kecelakaan. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik seperti pengawasan CCTV, pengendalian akses, dan kebijakan keamanan lainnya untuk melindungi aset dan menjaga keamanan di lokasi toko. Poin terakhir yaitu teknologi dan sistem informasi. Infrastruktur teknologi pastikan memadai, termasuk perangkat kelas, perangkat lunak, jaringan internet, point of sale untuk efisiensi operasional. Pengelolaan data juga penting untuk data pelanggan, laporan keuangan, inventaris dengan menggunakan sistem yang aman dan terstruktur agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis pada toko kedai kopi kita ini. Kapitalisasi dan struktur. Dengan kebutuhan modal awal untuk memulai usaha tersebut adalah sebesar 2.950.000 dan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rinciannya. Pada rincian peralatan dan persediaan, yaitu pada kemasan 1 set seharga 100.000, kemudian ada gelas dan cangkir 1 set 150.000, mesin kopinya ini harusnya 7.500.000 tipe, terus blendernya 1 buah 125.000, hingga total kurang lebih 7.600.000. Dan penyediaan bahan baku dasar seperti susu yaitu 160.000, es batu 2 kilo, gula, kakao bubuk, dan kopi sebagai bahan baku dasar utama dengan total 20 kilo, dan rincian total harga per tahunnya bisa sampai 10 juta. Keuangan dan rencana pendanaan. Investment cost seperti cup seller juga yang seperti saya sebelumnya jelaskan. Mesin kopi 2 set itu 4 juta untuk kedepannya, dan total modal awal bisa hingga 14.250.000. Cash flow analis. Estimasi penjualan. Dengan penjualan per hari 100 cup dikali 3 per cupnya 3.000 dikali 30 hari atau 1 bulan menghasilkan mendapat 9 juta. Biaya dan tempat per bulan sewa 750.000, kemudian gaji karyawan